Video na kece ni mana oke coba video. Sebelum dia melanjutkan sarjana teologi, ia ditahbiskan sebagai imam. Orang ganteng ini. Selama 2 tahun. Di perjalanannya, kapal yang ditumpanginya diserang oleh bajak laut, sehingga Vincentius ditangkap dan dijual ke berbagai orang selama 2 tahun. Sampai akhirnya Vincentius kembali ke Prancis. Enggak kenapa. Setelah ia kembali ke Prancis, ia ditahbiskan kembali sebagai imam selama 10 tahun. Nah, Juan. Namanya. Kemudian Masukkan. ia mengumpulkan beberapa imam praja untuk mengadakan Jangan kematikan kawan. untuk mengadakan kunjungan ke seluruh lorong-lorong sempit seperti di desa-desa yang jauh di Prancis. Setiap hari ia mengalami kegagalan demi kegagalan mendapatkan hasil, membuat Vincentius berpikir, apa yang diinginkan olehnya? Lalu Vincentius setelah hari-hari berlalu, ia memutuskan nafas terakhirnya di hari dan waktu yang biasanya ia gunakan untuk menyembah orang-orang. Terima kasih, segini saja dari saya di Siska kelas 7B. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, ini adalah yang dari kelas 7B. Selanjutnya peserta dari kelas 8B. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Semandung. Di sini saya akan menceritakan sepenggal cerita Santo Vincentius. Dia menghendaki gereja selalu hadir di tengah-tengah kaum yang paling miskin. Santo Vincentius of Paulo, atau sering disebut sebagai Rasul Cinta Kasih. Ia lahir di Puy Gascony, Prancis pada tanggal 24 April tahun 1581 dan orang tuanya yang bernama Jean de Paulo dan Bertrande de Moras. Mereka adalah seorang petani miskin. Sejak masa kecilnya Vincentius, ia berjalan hidup masa kecilnya di pendidikan penderitaan karena himpitan ekonomi. Namun, kedua orang tuanya sama sekali tak mempermasalahkan itu. Orang tuanya selalu memperhatikan kesalehan hati dan amal-amal. Doa Ekaristi dan Rosario adalah doa wajib dalam keluarga De Paulo. Remaja saleh ini, Santo Vincentius, selalu ingin sekali membagikan praktik-praktik kesalehan hati dan kebaikan-kebaikan lainnya. Namun, karena dia miskin, ia hampir tidak mendapatkan pendidikannya. Namun, beruntungnya Vincentius adalah ia mendapatkan bantuan pendidikan dari salah satu dermawan di kotanya, yaitu Tuan Comet. Dari SD hingga dia SMP, dia selalu memikirkan, bergumullah pikirannya untuk apa yang harus dia lakukan agar dapat membantu kaum kecil dan miskin.
dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk seminari. Pada tahun 1600, ia berumur 19 tahun. Ia sudah mendapatkan mahkota imamatnya. Pada saat itu, ia pergi untuk pindah tempat bidang studinya ke Marseille. Sayangnya, kapalnya dibajak di Laut Tengah. Dan ia dijadikan budak kurang lebih selama 2 tahun lamanya. Namun Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan dia majikan Kristen, dan istri majikannya membantu ia dengan beberapa budak lainnya untuk melarikan diri. Pada tahun 1607, ia kembali ke Roma untuk melanjutkan studinya. Dan pada 1609, ia kembali ke Prancis untuk mengajar menjadi guru di kotanya. Saat itu, ia sangat mengajarkan banyak sekali kebaikan kepada anak-anak di kotanya. Dan pada saat itu kerap sekali ia mencari waktu untuk memperhatikan dan mengajarkan kebaikan kepada petani-petani miskin. Ia mengajarkan kebaikan dan mengajarkan menerima sakramen tobat. Dan hal yang menariknya adalah ia memberikan sakramen minyak suci kepada salah satu petani miskin. Dan ia sadar bahwa misi imamatnya adalah melayani kaum miskin dan kecil. Gaul pelayanan Vincentius akhirnya semakin terluas kemana-mana, karena saat Uskup Agung Paris, MGR Jean Francois, menyuruhnya untuk mendirikan tarekat misioner. Lalu ia membuat sebuah kongregasi imam untuk karya misi. Dan para suster-suster cinta kasih, juga imam-imam CM sudah berkarya di Indonesia. Dan Vincentius meninggal pada tahun 1660. Spiritualitas Vincentius adalah ia ingin gereja selalu hadir di tengah-tengah kaum yang paling miskin. Dan Vincentius punya 5 semangat. Yang pertama adalah semangat kesederhanaan. Dan yang kedua, semangat kerendahan hati. Ketiga, semangat cinta kasih. Dan keempat, semangat kelembutan hati. Dan yang terakhir, semangat menyelamatkan jiwa-jiwa. Baiklah, sekian dari saya yang dapat saya ceritakan. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam cerita saya. Saya senang Pasca mengucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kita persilakan dari kelas 9A bersiap-siap dari kelas 9B. Selamat sore Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Saya Priscilla Sirait dari kelas 9A akan menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan seorang lelaki yang hidup dari keluarga sangat sederhana hingga dia terpanggil dan menjadi imam yang kita kenal sebagai Santo Vincentius. Jadi, Santo Vincentius itu lahir pada tanggal 24 April 1581 di desa Boy, Dax, Prancis Selatan. Ia lahir dari keluarga yang sangat sederhana, sehingga karena kesederhanaan itulah ia harus bekerja sebagai peternak, sebagai penjaga ternak agar dapat membantu kedua orang tuanya memenuhi kebutuhan mereka. Di umurnya 15 tahun, Vincent pun memulai pendidikannya.
sambil mengasuh anak-anak seorang bangsawan kaya raya yang baik hati. Ternyata bangsawan kaya raya inilah yang membantu dia dan memberikan semangat kepadanya agar tetap berpendidikan. Dia pun memulai masa pendidikannya. 2 tahun ia lalui, akhirnya dia bisa